siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah
Ibadah kita pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan, Allah kita kali langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita bersukacita sekalipun di luar sana hujan, tapi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, berkat ibadah Tuhan. Haleluya. Boleh banyak perkara datang di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menjadikan Tuhan ganteng di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah. Amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, kita mau naikkan pujian Tuhan yang mau benteng hidup kami. Haleluya. Tuhan
Tuhan. Saatnya saya akan membacakan warta jemaat Minggu 29 November 2020. Petugas ibadah raya minggu depan, Minggu pagi tanggal 6 Desember pukul 7 pagi, Bapak Jack, Ibu Nining dan Mbak Umi. Penyambut jemaat Bapak Ibu Siswoyo, LCD Burani, petugas perjamuan, Bapak Jaka, Bapak Suryo, dan Bapak Amos. Firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono dengan tema Aku Dipulihkannya. Petugas ibadah raya Minggu sore tanggal 6 Desember pukul 17, WL Bapak Pendeta Muda Terseno, Sinodi Polida dan Menanda Seri. Penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Bapak Puput, petugas perjamuan Bapak Yanto, Bapak Sartono. Firman Tuhan Bapak Pendeta Budi dengan tema Aku Dipulihkannya. Ibadah live streaming diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu depan dalam ibadah pagi pukul 7 akan dicoba mulai ibadah streaming sehingga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja bisa mengikuti ibadah streaming melalui Facebook Dia Purworejo. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday kepada Ananda Medialino Zetra tanggal 23 November, Bapak Bambang Suryana tanggal 25 November, Saudara Ruben Darmaja tanggal 27 November, Ibu Wati Ningsi atau Ibu Suryo tanggal 28 November. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena di hari-hari akhir ini, mari kita lebih melekat kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Karena akan begitu banyak goncangan demi goncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Yakinilah dan percayalah. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saya
Tuhan itu yang menjamin kehidupan kami teguh di dalam Tuhan. Iman percaya dan kehidupan kami teguh di dalam Tuhan. Bimbing kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Urapi hamba menjadi saluran berkat yang baik. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anakmu rindu mendengar. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Saya rindu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu rindu sama saya? Lebih bagus lagi rindu sama firman Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal 6 Bapak Ibu Saudara, ayat 46 sampai 48. Lukas pasal 6 ayat 46, 47, 48. Judul atau tema minggu ini adalah Aku tidak akan goyah. Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama, ada di depan juga. Lukas pasal 6 ayat 46, kita mulai baca. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tanggal 11 sampai tanggal 23 kami, saya, Ibu dan Sima menjalani karantina mandiri, bukan karena terpapar, ya, juga bukan karena habis pergi dari luar negeri atau bagaimana. Ya, kalau habis pergi dari luar negeri masuk Indonesia itu harus dikarantina. Jadi kalau ada yang baru datang dari luar negeri lalu terus langsung kumpul-kumpul, salah aturan itu, ya, melanggar protokol, gitu ya. Bukan karena dua hal itu, tetapi karena konsekuensi pelayanan, ya, seperti Bapak Ibu Saudara semua tahu. Tanggal 10 November, Hari Pahlawan, kita kehilangan salah satu kekasih Tuhan, Ibu Eti, ya. Dan hari itu saya dihubungi dari pihak rumah sakit supaya melayani upacara pemakamannya, dan diberitahukan pemakamannya sesuai protokol COVID-19. Ya, dan sebelumnya, jadi sebelum meninggal itu Ibu Eti telepon Ibu Pendeta, ya, bisa minta doa. Lalu Ibu Pendeta hubungi saya, kita doakan lewat telepon. Waktu itu masih di rumah, jadi saya berdoa lewat telepon. Saya doakan supaya sehat, dan kami pikir cuma demam dan sakit kepala. Lalu esoknya Ibu Eti telepon lagi, ya, telepon lagi. Sebelumnya esoknya Bu Tasina ke rumah Bu Eti karena dia mendengar Ibu Eti itu demam. Bapaknya tepar, suaminya tepar, anaknya juga tepar yang baru datang, nah, Yayu itu ya. Lalu Bu Pendeta Naluriah, seorang ibu pendeta, ya,
Waduh, lah sopo sing ngurus iki kok serumah tepar kabeh gitu ya. Lalu di pendeta kunjung ya untuk melihat keadaannya apa yang bisa dibantu. Ya, hari itu justru keadaan baik. Bu Eti malah ketawa-ketawa, udah baik kok Bu, kok pakai dikunjungi, cukup lewat telepon aja gitu ya. Ya ibu bilang kemarin bapak tepar, ya yo tepar ibu, demam nggak, jadi kita pikirnya bagaimana. Oke, itu akan kita lalu kasih kabar ke saya, terus membaik Pak, ya puji Tuhan, ya kan hari-harinya bicara. Hari berikutnya telepon lagi, bisa nggak antar saya ke Bu Eti, telepon ke Kasina, bisa nggak Pak Didi bantu antar saya ke rumah sakit? Oh siap-siap, saya siapkan mobil gereja, saya siap-siap, ditelepon lagi. Nggak jadi deh, kami berangkat sendiri saja. Ini Pak Nur sudah bangun kok, sudah mendingan. Lalu mereka ke rumah sakit dan ternyata Bu Eti harus dirawat. Bu Kasina di voice note terus ya, bisa bantuin karena Pak Nur dan anaknya harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, takut ada kayak gini, takut bagaimana. Jadi Bu Kasina lah yang setiap hari memang antar makanan, karena makanan rumah sakit banyak yang dia nggak cocok. Yes. Minta buah ini, buah itu tiap hari diantar sama kita. Nah, nggak ketemu langsung, kita pakai protokol kesehatan semua, gitu ya. Kasih di bagian penerima paket, nanti mereka yang bawa berani. Pampers, ya segala macam lah yang dibutuhkan beberapa hari itu. Nah, akhirnya kekasih kita dipanggil kita. Ya protokolnya kalau dinyatakan COVID ya kita mesti karantina. Ya. Nah, apa hubungannya dengan khotbah hari ini? Apa yang menjamin saya tidak terpapar? Yang menjamin saya tidak terpapar, saya mesti rapid test. Jadi sebelum saya karantina, saya rapid test. Dan setelah karantina, saya rapid test 2 kali rapid. Dan saya juga harus dikarantina. Ya, saya terima kasih selama karantina, jemaat Tuhan begitu menyatakan kasih kepada kami, kirim makanan setiap hari, puji Tuhan, walaupun tidak diumumkan. Saya bilang ke Pak Gembala, Pak jangan diumumkan ya, saya mau sendiri kok ini, saya tuh tidak harus karantina ya, sama rumah sakit juga, oh Bapak tidak ketemu langsung, tidak apa-apa, tapi kesadaran sendiri harus demi saudara, jemaat Tuhan juga ya, saya mau isolasi diri ya, walaupun tidak diumumkan ya, cuma pada tahu satu-satu kirim makanan. Saya ucapkan terima kasih, kami merasa dikasihi ya, tidak usah saya sebut satu-satu ya. Apa tandanya saya tidak terpapar? Rapid awal dan sesudah karantina minimal 10 hari ya, sampai 14 hari. Pertanyaannya, apa tandanya iman saudara tetap teguh, hidup saudara tidak goyah sampai kedatangan Tuhan kedua kali? Konteks ayat yang kita baca Lukas pasal 6 adalah tentang akhir zaman. Banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ibadahnya rajin, tapi Tuhan bilang kamu tidak melakukan firman-Ku, nyah dari hadapanku. Di ayat bagian yang lain, apa tandanya iman saudara akan teguh sampai Yesus datang? Lihat lagi kita di ayatnya 48, Lukas 6 ayat 48, boleh dimunculkan sekali lagi. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Tidak goyah. Kenapa? Karena dibangun
di atas dasar batu karang yang teguh. Ayat 47, mundur sedikit. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi dasar iman itu apa? Mendengar firman dan melakukan. Itu sambung ya. Jangan dipisah saja. Ya, justru dicela oleh Tuhan karena mereka hanya mendengar, tapi tidak pernah melakukannya. Yang disebut dasar iman yang teguh, yang digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, adalah yang mendengar dan yang melakukannya. Nah, orang yang mendengar dan melakukan firman itulah yang disebut taat. Setuju enggak? Orang yang mendengar dan sekaligus melakukannya itulah taat. Ya, taat, T-A-A-T. Dibaca dari depan ya taat, dibaca dari belakang ya tetap taat. Maksudnya apa? Taat kepada firman Tuhan itu mau dibolak-balik ya tetap taat. Ya, tidak bisa ditawar-tawar firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ada yang mengartikan TAAD itu artinya T-nya pertama tidak, A-nya ada, ya, A berikutnya alasan, T terakhirnya apa? IT. Jadi taat, tidak ada alasan, IT. Untuk apa? Untuk firman Tuhan. Amin, saudara. Untuk segala sesuatu di dunia ini ada alasannya, tapi untuk mentaati firman Tuhan itu sebetulnya hukumnya cuma satu, tidak ada alasan, IT. Lakukan saja. Firman yang mana, Pak? Ya, semua firman. Seringkali kita itu mau taat kalau firman itu cocok sama diri kita. Ya, Pak, ya. Kalau nggak cocok sama diri kita kayaknya sengaja seperti nggak diger gitu ya. Padahal pendetanya khotbahnya sampai umatnya mau keluar itu kayaknya nggak diger, nggak cocok ya. Tapi kalau cocok sama hati kita stabilo ya. Zaman saya remaja itu kalau ke gereja nggak cuma bawa kita tapi bawa stabilo, bahkan warna-warni ya. Tapi saya perhatikan ada teman saya, kita sama-sama bertobat ya, artinya usia pertobatan kita, usia kita berjemaat sebagai jemaat sama. Tapi ada yang Alkitabnya stabilonya penuh, ada yang jarang-jarang. Saya curiga, wah banyak yang nggak cocok nih firmannya. Semua firman, amin, tidak dipilih-pilih. Ya, termasuk juga melakukannya tadi. Jangan juga menafsirkan yang macam-macam. Itu firman untuk kita. Kadang-kadang kita, amin, aunya paling keras, tapi dalam hati dan pikiran buat dia. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Berdoa paling keras, tapi untuk yang lain. Bagaimana? Ya kan? Firman Tuhan katakan, misalnya, kau bisa bantu-bantu, jangan mengambil riba. Kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Teriak paling keras, amin, haleluya, karena dia lagi butuh. Dan sebelahnya ada orang kaya. Amin, Pak. Yes, amin buat kamu. Firman itu untuk kita. Amin. Jangan dipilih-pilih. Ya, kita mendengar. Memang ada dalam kita setiap kali mendengar firman Tuhan, ada yang namanya rema. Rema itu menegaskan satu bagian firman yang sedang kita butuhkan. Tetapi semua firman itu kita butuhkan. Hanya bagian itu lebih menekankan untuk segera taati. Yang lain juga harus ditaati. Tapi karena mungkin kita bergumul di satu hal, kita lebih menekankan hal itu.
Mazmur 37 ayat 31, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ketika kita menggenapi firman Tuhan, langkah kaki kita itu tidak goyah. Contohnya, ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kapan firman ini digenapi? Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kapan firman ini digenapi? Saat saudara mengampuni sesamamu. Amin. Saat saudara mengampuni sesamamu yang bersalah kepadamu, engkau diampuni oleh Tuhan. Jadi Taurat itu ada dalam hati, maka langkah kakimu tidak goyah. Mengampuni lebih sungguh. Amin, saudara. Kalau istrinya jengkel-jengkeli, ampuni. Bapak-bapak setuju? Kalau suaminya jengkeli istri, ampuni, amin. Semua yang bersalah, tidak cuma suami, istri, ya. Mertua bagaimana mertua? Anak-anak, orang tua, semua kita ampuni, termasuk yang ngemplang, termasuk yang menyakitkan saudara, menjadi saudara harus ampuni, ya. Tabrak, ya. Yang penting dapat, jangan. Tetap harus mengandalkan Tuhan dan sesuai firman Tuhan. Ya, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, berarti yang mesti seimbang, satu level rohani, ya kan? Seperti itu. Juga seimbang yang lain-lain. Nah, sebaliknya yang tidak mendengar firman, yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya, di Matius dikatakan orang yang bodoh dibandingkan orang bodoh dan orang bijak. Ya. Saya belum sampai ke Matius, tapi saya kutip di 1 Samuel 15 ayat 23. Boleh dimunculkan 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, mengabaikannya, itu sama dengan menolak. Dia disebut pendurhaka. Dosanya sama dengan dosa petenung. Jadi saudara ini dengan firman Tuhan tapi saudara tidak lakukan, sama dengan penyembah berhala, petenung, bertenung, berdukun, sama dosanya. Walaupun saudara tidak menyembah berhala, walaupun saudara tidak memakai ilmu hitam, tapi engkau tidak melakukan kebenaran firman, dosanya sama. Ya, jadi kita mesti menjadi pelaku akan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup kita teguh, tidak goyah. Tadi tentang iman, dasar iman yang teguh. Sekarang dasar kehidupan yang teguh. Ya, kita lihat Matius 7 ayat 24. Ayat paralel yang sama dari kisah yang sama, tapi ditulis oleh Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Penekanan saya ada kata bijaksana. Saudara mau kehidupan teguh? Enggak ya, respon. Saudara mau kehidupan teguh? Engkau mesti bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Yang mendengar firman dan yang melakukannya. Sama dengan bijaksana. Yang pertama sama dengan taat, yang kedua sama dengan bijaksana. Taat bicara iman, bijaksana bicara kehidupan. Banyak orang kehidupannya tidak teguh, goyah.
semua aspek kehidupan. Ada yang goyah bisnisnya, mau bisnismu goyah? Yang bagus, yang nggak punya bisnis diem aja. Yang punya bisnis nggak mau, pada mau. Ada yang rumah tangganya goyah, ada yang kesehatannya goyah. Tapi jangan sampai kepribadianmu goyah. Jalani hidup tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak ada yang dituju, ya. Lebih repot lagi kalau sampai jiwamu goyah, stres, saudara. Ketawa-ketawa sendiri. Kalau mendengar sesuatu yang bagus dari stand up comedy, saudara ketawa nggak apa-apa, tapi kalau saudara sendirian, waduh, gawat, saudara. Setiap kita mau aspek kehidupan kita teguh, amin, tidak goyah, maka mesti bijaksana. Ya, mesti bijaksana. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan. Ya, nah bagaimana cara bekerjanya supaya firman Tuhan yang adalah sumber kebijaksanaan itu membuat diri kita bijaksana? Ya, Roma 12 ayat 2, ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dirubah apanya? Budi pekerti kita. Oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau di handphone kita itu jadi aplikasi, ya, untuk aplikasi bijak, kebijaksanaan, itulah firman Tuhan. Kalau mau aplikasi ngedit video dan sebagainya, apa Pak Rudi? KenMaster. Kalau untuk aplikasi kehidupan yang bijaksana, apa saudara? Halo? Firman Tuhan. Diapakan saudara? Didengar dan dilakukan. Ya, didengar dan dilakukan. Nah, saudara, saya mari kita lihat Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ini jumlahnya, petunjuk pelaksanaannya, ya, fiturnya. Nah, fiturnya ini supaya kita tahu orang yang berhikmat yang akhirnya hidupnya teguh itu bagaimana. Saya baca Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersinggung tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian apa? Tidak akan goyah selama-lamanya. Pak, banyak ayatnya, tak urai satu-satu dengan cepat. Yang pertama, orang yang bijaksana hidupnya dan tidak akan goyah kehidupannya adalah yang perbuatannya adil. Sebaliknya, orang yang tidak adil hidupnya tidak akan goyah, hidupnya akan goyah. Tapi orang yang berbuat adil hidupnya tidak akan goyah. Sebab orang yang tidak adil, bagi orang yang menerima perbuatannya itu akan sakit hati, jengkel. Betul nggak? Kalau ada orang nggak adil sama kita, kita jadi korban ketidakadilan. Ya, kalau anak Tuhan mendoakan kan supaya bertobat. Nah, kalau bukan anak Tuhan, apa yang mereka kerjakan? Sumpah serapah, kan? Nyepatani orang Jawa bilang sumpah serapah. Wow. Ditunggu kehancurannya. Makanya nggak akan bisa teguh hidupnya. Nah, supaya kita teguh sesuai firman Tuhan katakan, berbuatlah adil
kepada siapa saja. Jangan baik hanya kepada teman, apalagi teman yang kaya raya. Baiknya minta ampun. Kalau teman yang biasa-biasa ngomongnya sambil ngaku, nggak mau lihat, ya itu perbuatan nggak adil juga gitu. Memandang muka, hati-hati yang memandang muka itu nggak akan goyah, nggak akan teguh, akan goyah saudara. Yang kedua, yang perkataannya benar di ayat 2b itu, ya, coba dimunculkan lagi ayat 2b, yang perkataannya benar. Ini kalau diaplikasikan, ya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran yang segenapnya ini kalau diaplikasikan sekarang itu adalah tidak menyebar hoax, tidak ngomong yang tidak betul. Yang zaman sekarang juga jangan suka PHP. Ini termasuk perkataannya nggak benar, habis ngomong A besok B besok C. Orang Jawa lebih pintar. Isuk gele, sore tempe, malam tempe bosok. Kita tidak boleh begitu. Kalau kita begitu, tidak teguh. Teguh, kenapa? Karena orang yang menerima itu pasti juga nggak suka, tidak akan mendukung. Padahal kehidupan yang teguh, kehidupan yang didukung oleh sekitarnya. Amin. Jadi kita mulai harus belajar perbuatan adil, perkataan benar. Hidupmu akan teguh. Kehidupan ini bicara kehidupan, bukan iman lagi, kehidupan. Hidup kita sehari-hari. Kenapa banyak orang nggak mendukung kita? Ngomongnya harus dipegang. Ya, kenapa orang nggak mau mendukung kita? Wah, jahat kok, orang adil, pandang muka, buang muka sama saya, nggak nganggep. Ya, yang ketiga adalah tidak mata duitan, ayat 4 dan 5. Coba munculkan 4 dan 5 kalau bisa sekaligus. Ini yang banyak sekali jadi masalah sehingga tanpa sadar itu menggerogoti kehidupan kita. Ayat 4 dan 5 Mazmur 15. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah. Jadi yang tidak berpegang itu akan goyah. Yang berpegang pada sumpah artinya menghargai perjanjian, menghargai perkataannya, apa yang dia buat dalam perjanjian dia taati. Walaupun rugi dikatakan, dia menghormati perjanjian, menghargai pribadi, ya, lebih daripada uang. Tidak apa-apa rugi daripada hubungan saya rusak sama dia, ya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, pinjamin karena menolong, bukan uang kesempatan. Ya, akhir-akhir ini banyak kasus pinjaman online. Saya katakan jemaat jangan sampai pinjam online. Pinjam 2 juta bisa ditagih 20 juta, saudara. Ya, baru-baru ini jemaat di Bandung, waduh, fotonya kemana-mana. Saya hubungi dia, Serikatan Prologi, sudah dibayar sebagian, masih tenang, terus bunga berbunga. Lalu perkataannya, waduh, sumpah serapah dan sebagainya. Jangan sampai pinjam online, ya, bahaya. Lalu apa? Tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku dia tidak akan goyah selama-lamanya. Intinya tidak mata duitan. Nah, ini aplikasinya, saudara, berpegang pada perkataannya adalah seperti sumpah. Dia menghargai, yang tidak berubah-ubah, lalu tidak makan riba dan tidak menerima suap. Orang yang demikian takut. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat menggenapi firman Tuhan ini. Tidak cuma mendengar tapi melakukan. Bagaimana kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Tuhan tidak biarkan kita jalan sendiri. Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin.
satu ayat yang terakhir sebagai penutup, ya, Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus selalu sinkron dengan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat penutup ini. 2, 3. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk kita bisa mengenal kebenaran firman dan melakukannya. Dan mintalah roh hikmat. Roh Kudus juga disebut roh hikmat, sehingga hidupmu bijaksana. Kalau orang penuh Roh Kudus, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuatnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Intinya, baik teguh dalam hidup maupun teguh dalam iman, itu adalah kita melakukan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang semua bangkit berfirman. Ayo. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanya Bapak Pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Di dalam
merenungkan kebenaran firman yang baru saja saudara dengar. Apakah selama ini kita sudah tidak cuma mendengar, tetapi juga melakukan semua firman? Tidak kita pilih-pilih. Roh Kudus akan menolong kita, karena Roh Kudus selalu sinkron dengan kebenaran firman. Dia akan memberi kekuatan sehingga kita dimampukan menggenapi kebenaran firman. Pelaku firman, melakukan firman Tuhan bukan satu hal yang benar, karena seperti vitamin makin kita makan, kita akan makin dikuatkan, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Iman percaya sampai satu saat Tuhan datang kedua kali, engkau dijumpai, teguh imanmu dan hidupmu mulia di kemenangan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini. Kami mau Tuhan sampai Engkau datang kedua kali menjemput gerejamu, iman kami tetap teguh, tidak goyah. Kami tahu banyak hal yang berusaha menggoyahkan iman percaya umat Tuhan, tapi kami mau belajar. Kebenaran firman-Mu adalah kuncinya. Ketika kami melakukan taat, maka iman kami tidak akan goyah. Demikian juga kehidupan kami. Bimbing kami oleh kebenaran firman yang kami akan lakukan. Hidup dalam kebijaksanaan, dalam perbuatan, tutur kata, maupun keinginan hati. Kami tidak diseret pada keinginan mamon dan keduniawian saja, tapi keinginan-keinginan rohani, nilai-nilai lebih daripada itu Tuhan. Untuk itu kami mau belajar melakukan kebenaran firman. Dan ketika firman kami lakukan, kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan tolong, Roh Kudus murapi setiap anak. Kami mengambil komitmen hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami belajar menjadi pelaku firman Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas umat-Mu yang pagi hari ini datang beribadah kepada-Mu. Juga semua yang mendengar melalui video, melalui aplikasi Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ananda Madeline Seta. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suryana. Kami berdoa untuk Saudara Ruben Darmaja. Dan kami berdoa untuk Ibu Wardiningsih atau Ibu Suryo, Ibu Desya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, kekuatan dan berkat-berkat yang melimpah. Sesuai firman pagi hari ini, imannya diperteguh dan juga kehidupannya bijaksana di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi suami, keluarga dan semua jemaat. Juga saudara-saudara kami yang Tuhan berkati. Apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan berkati. Masa depannya, Tuhan berkati. Setiap jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan juga Tuhan berkati. Keluarga kami Tuhan berkati. Penghidupan kami Tuhan berkati. Bisnis kami, usaha kami Tuhan berkati, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tapi sesuai firman-Mu Tuhan, kehidupan kami akan teguh. Demikian usaha kami teguh, keluarga kami teguh, kesehatan kami diteguhkan, dan masa depan kami diteguhkan, karena ada rancangan Tuhan yang mulia digenapi atas kehidupan. Bangsa negara Indonesia Tuhan juga lawat secara khusus bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan, baik bupati dan kepala-kepala daerah yang lain. Tuhan Engkau mengawal. Demikian juga dengan Kabupaten Purworejo, semua berjalan dengan baik, tentram, kondusif, terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan,
memiliki hati nurani yang baik, yang bijaksana, yang mengasihi dan mencintai bangsa ini dan rakyat Indonesia. Demikian doa kami naikkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita mau pulang, kita pulang membawa berkat. Setelah engkau beribadah, pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan firman. Firman-Nya hari ini, aku tidak akan goyah. Engkau tidak goyah sebab engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau mendengar firman-Nya dan melakukannya. Ketaatanmu itu menghasilkan iman yang teguh, dan kebijaksanaanmu melawan firman menjadikan hidupmu kuat, tidak goyah. Terimalah berkat dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya.